kali ini, di mana kita sudah menyaksikan 3 match yang sudah berlangsung. Dan kali ini adalah giliran dari match keempat, yaitu dari Kairos Esport melawan dari Yokai Ghost. Betul, wih namanya ya Yokai Ghost teman-teman. Yokai kayak nama ini, kayak nama anime. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ada sih Ada kan? Yokai Jump. Iya, Yokai yang ngejam kan? Iya Yokai yang jump ya tuh. Beda yang lain ya. Cukup yang ngerti. Aduh. Tapi kalau tapi kan Yokai sendiri itu emang bahasa Jepang yang kalau nggak salah ya, artinya adalah memang ghost. Oke. Gitu. Tapi kita nggak akan lama-lama, kali ini kita akan langsung bersiap-siap menuju ke pick and ban di match keempat antara Kairos Esport melawan Yokai Ghost. Wih, Yokai Ghost. Benedetta pasti di band pertama, Brody juga, ya kan? Oke. Wah, dia fokus sama lagunya ya. Masih asik Lagunya ya tuh guys. seru sih, lagunya seru. Lagunya Tapi seru. anyway, ini berarti perwakilannya adalah dari Kairos Esport ini dari kantor pusat. Kemudian untuk dari Yokai Ghost ini dari Departemen Infra 1. Yang akan Oke. bertanding. Natalia, Brody. Ini kantor pusat tapi namanya keren banget ya, Kairos Esport. Kairos Iya. Namanya Keren banget. ada e-sportnya juga. Ada e-sportnya juga. Ini berarti udah divisi khusus mungkin Gue ya curiga, Kenapa tuh? Kenapa di tuh? kantornya ada gaming house. Wah, ada ruangan untuk latihan. Gitu. Kayaknya saya habis ini mau deh bergabung ya. bergabung ya menjadi insan adi ya teman-teman. Udah ada gaming house nih gitu. Wow, gitu banget. Jadi apa kayak misalkan, setiap Kamis malam kita ngumpul di gaming house ya, gaming house latihan. Iya, tapi sebelum masuk protokolnya rame biasanya ya guys. Iya. gitu kan. Oke, Benedetta Esmeralda sudah di band 2, bisa bilang 2 power pick kali ini masih menjadi salah satu common band yang nggak akan pernah dilepas. Tapi first pick harusnya bakal kebuka. Mungkin ke arah Selena. Oh yes. Selena masih kebuka. Selena. Salah satu tukang culik. Dari tadi memang belum kelihatan tapi dia masih menjadi salah satu match yang super powerful apalagi di early game tapi. Wadaw, ada Saber. Tadi dia ada Saber, habis itu Gusion. Ini kayaknya biasanya kalau kayak gini tuh Pamer. lagi pamer skin. Pamer skin atau enggak pamer hero banyak. ISS muncul beserta DT Griel. Boleh. Gue pikir bakal ngamanin Yuzong bersama di ISS. Biasanya kan masih menjadi combo duet yang selalu hampir ada di setiap turnamen. Boleh, tapi Luoi support. Luoi? Berarti ini Selenanya mau di side lane kah? Atau Selena mid. justru Selena mid juga yang dijadiin kayak semi tank? Bisa, tapi atau bakal Luoi Oh. bakal taruh support. By the way Aldo, kalau kamu pernah tahu ya, ada waktu itu fenomenanya Selena jungle. Iya pernah ada dulu, tapi Dulu. itu sulit banget sekarang ya. Selena ketemu buff bonyok, ya kan? Jangan salah, Ah. Selena kan bisa naruh trap 2. Abis itu dibantuin dulu dia mukulnya. Kalau dibantuin. Ya kan Kalau di bisa racket tuh. sih dicuekin sih. Kan ini turnamen Oh iya bener sih. guys. Tapi resikonya gede banget sih. Selena kan jatuhnya magi assassin ya, magi assassin. Oh, saya ini pecinta non meta guys, anti meta ya. Saya kan? juga anti Sip. meta. Saya main Rafaela Jungle. Iya kan Rafaela Jungle. Itu juga anti meta, anti Kalau naik saya- juga ke mythic. Kalau saya dulu Nana Marksman. Alah. Wah, Nana attack speed tuh. Tapi di sini udah ada Sylvana nih. Kalau kita lihat dengan 2 disable tool yang udah ada nih, udah ada Degreal, udah ada Sylvana, harusnya di atas kertas. Tapi lu lihat deh, ada band yang menarik, ada Johnson. Ada Johnson, ini kayaknya respect band. Kayaknya respect band bisa jadi. Atau Hah? mungkin takut juga kalau misalnya dia udah bawa penumpangnya nih. Biasanya penumpang gelap, yaitu Selena. Datang langsung dicakar, wah hilang. Tapi kalau di yang sering gue lihat tuh penumpangnya tuh biasanya itu Leslie ya. Leslie Johnson tak pernah terpisahkan. Tidak dong, Odette guys. Oh, Odette. Itu udah combo-wombo paling old ya. Kalau digabung, masalahnya gini, even sampai sekarang, gue kalau main sama temen-temen ya, di Legend gitu kan. Kalau aku mainnya Legend ya, sorry, kaum Epic gak bisa relate ya. Jadi, mainnya itu masih suka bawa Odette sama Johnson, dan itu masih works kok sebenarnya selama. Saya mainnya berlima ya. Enggak sama gue berlimanya. Skip Iya. ya Aldo. Kan gua kan bantuin musuh.
Jadi 6 lawan 4. Oke, tapi skip Gatot Aldous. Kaca nih, Gatot Kaca sama Granger tampaknya yang udah muncul. Gatot Kaca bisa jadi tank, bisa jadi side lane-nya juga. Ya, Jadi tapi tergantung sih. Oke, udah ada Guinevere sama Kagura. Menarik. Menarik banget. Kagura mid sih pasti bareng Kagura Isanshin sama Tigreal. Side lane-nya berarti mereka ngambilnya ke arah magic damage dealer. Berarti kalau kayak gini, ini sebenarnya malah tipis dari teman-teman Yokai Ghost ya tadi yang sebelah kanan. Itu malah bisa jadi tipis dan ini sebenarnya malah bisa dimanfaatin. Tinggal pinter-pinteran mereka aja. Mungkin kalau Guinevere agak susah nangkepnya karena dia masih punya special migration. Betul. Yang loncat, abis itu dia jadi apa kayak ninggalin bayangannya, buncitnya ya. Kaki buncin ya. Nah, kalau Guinevere mungkin agak susah untuk nangkepnya, tapi kalau untuk Sylvana early game sebelum dia punya level 4 itu bisa banget. Tapi masalahnya Gatot Kaca tuh menurut gua emang sih dibawa ke late game emang kuat banget. Tapi early game-nya kita tahu Gatot Kaca tuh early game-nya empuk ya. Enggak tank-tank amat, terus dia juga DPS. Yang notabene skill satunya tuh emang sih ngasih pressure, tapi nggak gede. Pressure-nya tuh kayak gampang ketebak dengan range yang cukup pendek. Habis itu juga bisa dibilang dia bisa dibilang apa ya? Gampang banget untuk kepredik kira-kira rotasinya kemana gitu. Menurut gua akan sedikit berat juga sih buat tim dari Kairos Esports untuk bisa setidaknya jadiin frontlaner-nya juga nih. Bisa jadi, tapi balik lagi Gatot Kaca ini kan masih bisa dijadiin tanker juga karena ingat dia di sana masih punya Unbreakable Bond itu yang benar-benar bisa menjadi sisi terbesar dari miliknya Gatot Kaca. Kenapa? Karena dia tuh nge-taunting gitu loh tuh masuknya. Oke. Ketika dia taunting masuknya itu benar-benar bisa bikin bisa nangkep lah ya minimal buat Loi, buat Granger. Oke, kalau Granger mungkin masih bisa nge-dodge gitu ya, pakai rondonya. Tapi kalau buat Loi susah. Oke, tapi kita sudah masuk ke game yang antara Kairos Esports melawan Yokai Ghost di mana Luoyi-nya tadi bisa ngerekatin yang jauh menjadi dekat sekali ya. Hey, Langsung saja didekatkan. Habis itu buyar dulu. Oke, tapi Awas. tampaknya Lord Jov kelihatan didorong oleh seorang Tegra, tapi Luoyi-nya masih cukup range yang di range aman, jadi cukup aman harusnya. iya, tapi dia tadi langsung buka Purify. Mungkin pemikirannya takut kalau di sana ada Kagura juga yang bisa langsung nge-burst dia. Makanya dia tadi langsung Purify supaya lepas. Gatot Kaca tampaknya terjadi sedikit fight kalau kita di mini map di sini tampaknya terjadi tarik ulur. Kagura bakal coba untuk masuk di mana buff-nya akan terreset begitu aja. Granger yang akan digangguin, tapi tentunya di mana seorang Gatot Kaca mulai dihujani banyak damage. Lord Jov mulai dikejar. Kita lihat 3 orang, tapi first blood tampaknya Granger langsung berhasil terculik oleh seorang Kagura tanpa disadari. Fokus ke arah marksman yang kelihatan dan langsung berhasil terkill. Wah, itu Kaguranya sih tadi memang udah bagus banget posisinya ketika dia udah ngelempar umbrellanya dan dia langsung balik lagi. Itu damage-nya langsung masuk semua dan berhasil mendapatkan ke arah seorang Granger yang ya kalau dia tadi kan belum level 2 ya kalau nggak salah. Dia mungkin baru unlock level 2-nya, mungkin belum sempat juga ngambil rondonya, makanya tadi masih belum bisa ngedodge gitu kan. Oke, tapi sementara itu kita lihat coba akan terjadi sedikit fight lagi di arah bot lane. Di atasnya pun masih bisa selamat seorang Apa aku GZ. bilang dong? Kan aku udah bilang Selenanya side lane ketemu sama Sylvana. Sylvananya yang bonyok, Iya guys. juga sih, tapi kalau taruh jungle ya Selenanya yang bonyok awal-awal. Oke, tapi sementara itu kita lihat sini dengan gold yang masih cukup imbang dari kedua belah tim. Cuma berbeda kurang lebih di 500 early game. Sekitar 500-an aja ya, tapi Dom di sini nyaris saja terkena Lele dari seorang Selena yang sangat berbahaya tentunya di mana di arah top lane. Menurut gue YSS masih akan jauh lebih menguntungkan kali ini, di mana YSS kalau dibawa ke late game PR sih. Bener, tapi ini namanya si Gatot Kaca lucu ya, mini diecast. Apa? Mini? Mini diecast. Oh iya, mini diecast. Awas. Oke, Sena coba untuk masuk. Apa yang terjadi seorang Pak Anang? Hati-hati Pak Anang. Wala. Hati-hati Bapak, ya itu tidak aman. Tapi juga di arah bawah tampaknya sedang terjadi fight, didorong ke arah samping. Tampaknya seorang Yuzongnya bakal hilang pertama kali dan juga AW15 beserta harus jaga jarak. Namanya ya. Oke, tapi Gatot Kaca juga hilang. Oke, ini tempo permainan cukup lambat, tapi kayak mereka tuh coba untuk culik aja. Jadi kayak hilang culik, tapi kembali roaming lagi gitu. Tapi sekarang seorang Dom atau YSS-nya atau Yusansin-nya enak nih, free banget nih di arah turtle. Betul. Ini juga dari kritikalnya udah keluar terus, masuk semua udah 300, 200 ya kan, udah
joss banget. Dan Mountain Choker sepertinya sebentar lagi udah dikeluarkan. Oke, tapi tampaknya Granger harus tertangkap lagi oleh seorang Yusasir. Pada akan terjadi di mana tampaknya seorang Mini Daike coba untuk maju, tampaknya seorang Dor jaga jarak di mana masih ada ultimate dari Gatot Kaca yang terdot di sana. Masih ada seorang Lotjob, tapi Selena the takes one kill di sana. Tapi harus ditukar juga dengan seorang Tigreal yang bakal tumbang. Masih akan ada payung dari Kagura mendekat seorang Selena. Yuzong masuk dan tampaknya Kagura sudah cukup sekarat. Masih ada Kagebunshi no Jutsu dari seorang Guinevere yang masih bisa sedikit mendikoy. Wih, tapi itu tadi jantungan nggak sih? Udah mencoba untuk kabur pakai Traceless, dipakein sama Avatar of Guardian. Dikira udah bakalan selamat, frame shot dari belakang. Tung! Wah. Tidak semudah itu untuk lari dan langsung kembali jadi abu-abu lah ya. Jadi abu-abu, tapi Pak Anang di sana masih melakukan pekerjaan yang baik ya menurut aku di atas sana, karena dia lagi ngelawanin Yuzong dan itu susah loh untuk seorang Sylvana. Seenggaknya dia nahan aja udah cukup sampai nanti temennya bantu untuk ngeganking di arah top lane. Yes, tapi sementara itu juga kalau kita lihat kali ini di arah jungle-nya bakal diamankan kembali untuk seorang Granger. Yes. Granger dengan 0-2 posisinya yang menurut gua agak kurang menguntungkan. Benar. Karena di sini walaupun memang seorang ISS udah pernah mati, tapi dia masih dapat 1 assist. Betul. Dan yang jadi sulit adalah memang kalau dari Granger Ih, sendiri Selenanya kena lelenya tapi rame. Tapi rame. Dan dia juga itu pasti iseng-iseng berhadiah buat ngecek aja. Dari Iya. samping mini Oke, diecast-nya. tapi tampaknya akan terjadi mana Waves juga akan masuk di mana seorang geser-geser coba untuk menahan. Masih ada ultimate ke arah belakang dari seorang Gatot Kaca mengejar karena satu di mana tampaknya seorang Tegra melakukan 1 orang sampai tampaknya masih bisa untuk Selena, tapi malah seorang Tegra cukup sekarat dan tampaknya harus sedikit jaga jarak. My God, tampaknya Lord Jov bakal coba di cover, masih bisa jaga jarak Lord Jov in the last second, tapi top lane untuk jadi fight antara seorang Sylvana melawan seorang Yuzong yang tampaknya masih coba untuk say hi, adu clearing wave dulu aja. Iya, ya sebenarnya kalau misalnya Sylvana untuk di side lane sih sekarang agak sulit untuk dilawanin ketemunya sama Yuzong. Kenapa? Karena dia ini kan base-nya itu lebih ke arah yang kamu mainnya stun dan kamu harus duel ibaratnya. Karena nanti kan ada Imperial Justice-nya dia yang dipakai untuk mengurung. Masalahnya Yuzong diduelin kayak gitu juga sebenarnya cukup seneng sih gitu. Karena dia emang hero mekanik juga kan. Kecuali kalau masih di early game dan cooldown-nya masih cukup lama. Dia jaket tempur mah dia mah ayu. Oke, tapi Gatot Kaca bakal hilang kali ini, di mana Granger pun akan bergerak ke arah bawah dan mulai dicari oleh seorang Tigreal. Kalau kita di minimap udah mulai dicek aja, tapi top lane sendiri Sylvananya takes the kill atas seorang Yuzong tampaknya. Dan di arah mid lane lagi-lagi tampaknya Loyar terculik, di mana seorang Dom bisa mencicil turret di mid lane dan berhasil mendapatkan 1 turret tentunya. Lu lihat sakitnya minta ampun, dimana harus kehilangan setengah darahnya dan juga seorang Mini Diecast harus menahan. Iya. 1,5 bar sih itu tadi dari blood flood-nya seorang Dom juga. Cuman yang mau aku notice adalah Pak Anang tadi udah Kira-kira ketangkap ke arah sampai oleh Tigreal, langsung hilang saja, terculik di bawah. Masih ada Selena tentunya yang coba untuk menahan, tapi dari belakang akan ada Yuzong juga. Masih ada Lele yang masih berhasil di dodge mengenai 1 orang saja, tapi Tigreal emang cukup tanky di sana. Masih ada Kagura juga follow up karena depan. Lele yang coba untuk ngecek, tapi hampir aja kembali Dom nggak berhasil didapatkan. Dan sementara itu mereka mulai rotasi kembali ke arah mid lane kayaknya. Dan top lane pun terjadi sedikit duel. Turret tier 2 berhasil oleh seorang Sylvana tentunya. Dan 45 detik menuju turtle yang akan muncul setelah ini. Oke, 45 detik ini sebenarnya bisa jadi kesempatan untuk Kairos Esports supaya mereka bisa semakin menyempitkan gap yang terjadi. Masalahnya ini selisih networknya itu di angka 7.000 ya guys. Ini lumayan berasa untuk di menit yang ke-7. Kalau bisa, mereka menurut aku set up team fight sih. Karena gini, dari pola permainannya mereka ini harus yang modenya nabrak. Sekarang karena lagi pada ngumpul di blue buff ini, saatnya bisa dimanfaatkan oleh si Gatot Kacanya dengan cara apa? Langsung Avatar of Guardian masuk atau dia ngarep dari si Luoyi-nya ini bisa ngedeketin dulu sambil dia nunggu Avatar of Guardian masuk. Nah nanti kan mereka langsung jadi ke center semua tuh. Dirapetin habis itu. Yes, dirapetin semua lagi. Dan itu Granger bakalan makmur banget untuk Rhapsody gitu loh. Benar, itu kalau misalkan main Buyer masih ada naga dari Yuzong gitu kan, dilurus dikumpulin lagi. Iya, jadi finisher gitu kan bisa. Dan ternyata udah mulai di start sama tim Yokai Ghost lagi dari turtle-nya. Aku ngebahas itemnya sedikit ya.
NOD itu udah langsung diambil sama Pak Anas yang tersempat berhadapan dengan Jodong. Oke, tampaknya terjadi fight di mana tampaknya satu orang Granger harus ketangkep dan juga Luoyi harus hilang. Masih ada seorang Gatot Kaca coba menahan, tapi tampaknya Red Zombie masih ada ultimate mengenai seorang Kagura di mana tampaknya seorang Gatot Kaca mengejar satu masih follow up dari seorang Sunlight like a diamond di belakang dan berhasil melakukan mega kill tentunya. Ditutup satunya dan tersisa seorang Selena. Coba lempar aja dulu lelenya tapi dia mau nggak mau harus menahan dulu posisi yang kurang mengenakan di mana 4 teman-temannya sudah tumbang. Tapi Oke, Selena bakal coba masuk mau jadi seorang Dom tapi turretnya tumbang tapi satu tukar satu juga. Mark Abyss-nya tadi udah full stack juga, jadi itu benar-benar emang kayak udah Dom gak bakalan bisa selamat gitu lah. Apalagi dari Selenanya sendiri dia bawa Magic Worship. Yes. Magic Worship itu kalau kalian udah ngasih 2 kali damage di atas 7% HP-nya si musuh, itu kalian udah bisa langsung nge-trigger dan di sana kalian bisa dapat tambahan kayak ibaratnya tuh nyamber gitu loh. Dan itu damage-nya masalahnya lumayan pedih, apalagi untuk ke arah seorang Lisanjin yang tipis gitu kan HP-nya. Jadi kayak bener-bener wah. Tapi masalahnya tadi juga keputusannya cukup bagus sih buat ISS ya, kayak oke Bener. gue pasti bakal mati, ya udah gue tuker aja mendingan kayak gitu. Betul. Jadi kayak tadi kalau emang gue bisa bawa dia mati juga, seenggaknya 1 tukar 1 lah. Gue gak nyusahin temen gue banget gitu kan. Yes. Walaupun dari segi hero-nya sendiri ya, worth hero-nya untuk mulai masuk ke mid to late game ini lebih worth ke arahnya Dom, jelas. Oke, tapi tampaknya mega kill didapatkan dari kedua player dari Yokai Ghost. Fight akan terjadi di arah bawah di mana coba ditahan satu orang. Tegreal cukup tanky di sana, udah 3 pemain yang sudah ready juga bakal di-kiting dari belakang coba di-prox dari seorang Lord Jov. Kita lihat coba untuk maju ke belakang tampaknya dalam masalah dan tampaknya harus tumbang di sana. Masih patut di fight kalau masih main Diecast yang coba ultimate masuk ke arah belakang, tapi tampaknya Lado Mudo Iris gonna be trouble dikejar langsung ngedodge. Masih ada seorang Yuzong coba untuk menahan dan juga tampaknya bakal tumbang. Monster kill didapatkan dan kali ini cukup sulit dengan perbedaan 12.000 dan tentunya di mana inhibitor Tara di top lane sudah hancur menuju ke arah mid lane yang tentunya sesaat lagi akan digiring wave-nya dan pemain dari Yokai mungkin akan mulai bergerak menuju ke arah Lord. Benar. Dan di sini Sunlight like a diamond ya tentunya masih berada di arah mid lane bersama dengan keempat teman lainnya, sepertinya mau commit untuk mengambil ke arah Lord aja. Apalagi di sana dari minion wave-nya Yokai Ghost masih terus nge-push ke arah inhibitor dari Kairos Esports. Dan Red Zombie sepertinya dikirim untuk mulai berjaga-jaga bersama dengan Sunlight dan juga Tigreal dari Lord Jov. Yes, unstoppable didapatkan seorang Guinevere tentunya di mana berhasil menculik satu orang Selena. Dan kali ini mereka akan coba langsung menggiring ke arah top lane di mana ada satu tank minion yang akan coba untuk dibawa ke arah dalam. Sementara di mana Kagura akan coba menggiring minionnya dari arah mid lane, coba untuk di zoning out aja dari Nexus turret dan mid lane-nya akan diambil. Kalau kita di mana tampaknya wave sudah akan sampai dan clear dengan cukup cepat oleh pemain dari Yokai Ghost. Mulai bergerak ultimate dari seorang Gatot Kaca maju bisa berubah naga, tapi tampaknya mini dari Cash dalam masalah. Maju Guinevere-nya dan tampaknya Gatot Kaca bakal tumbang pertama dari Yuzong terzoning ke arah belakang, tapi tampaknya Granger juga bakal tumbang. Masih ada seorang geser coba untuk menahan, tapi tampaknya susah sekali dari Yuzong kembali harus tumbang. Tersisa hanya Selena dan juga Luoyi. Turret inhibitor mid lane bakal hancur. Nexus sudah mulai terbuka dari arah mid lane dan juga top lane. Dan tentunya di mana coba untuk menahan, maju lagi ke arah depan, satu orang tumbang. Masih ada geser coba untuk menahan, tapi Lord Jov masih punya immortal Nexus akan menjadi incaran yang menjadi kemenangan untuk Yokai Ghost melawan Kairos Esports. Congratulations Yokai Ghost ya, karena kalian sudah berhasil mendapatkan kemenangan. Yes, kembali mitosnya masih berlaku, sebelah kanan masih Sebelah menang. kanan ya guys. Wah, ini masih gokil banget sih, bener-bener kayak Yokai Ghost Kaguranya menurut aku lincah parah sih. Itu wah, Itu parah. Kaguranya kayak apa ya? Gua ngeliat Kaguranya lemon lah. pergerakannya tuh kayak dia tau priority pick gak sih? Kayak setiap Bener. kali berantem dia tuh selalu kayak tenang, ngeliat oke, yang mana dulu nih yang bisa gue shutdown, yang penting banget gue shutdown. Sehingga berapa kali pun kayak oke, gue ngeliat lagi fight tempur nih. Oh, Selenanya mau masuk nih. Selenanya udah mulai kena damage, dia masuk Selenanya dulu. Iya benar, dan itu tadi juga aku ngeliat dari Guinevere-nya sendiri, dia sempat berhasil mendapatkan ke arah Selena ya di detik-detik terakhir sebelum Lord ya kalau nggak salah. Sorry, sesudah Lord, dan itu benar-benar kayak yang harusnya ya ngeliat tadi dari ultimate-nya seorang
Green Aphid udah gak ada, itu pasti diloncatin, keangkat langsung di Violet Requiem. Langsung hilang. Oke, tapi sekali lagi congratulations buat tim dari Yokai Ghost yang sudah mengamankan slot menuju ke bracket berikutnya. Dimana tentunya di bracket berikutnya sudah ada 2 tim yang menunggu kali ini untuk memperebutkan slot menuju ke semifinal. Ini masih akan jalan perjalanan panjang teman-teman kita atau Insan Adi yang masih bertarung di game Mobile Legends. Oke. Waduh, aku gak sabar sih. Ini masih best of 1 sih semuanya. Ini Ini masih best of 1 dan tentunya satu kesalahan di punishnya Para akan jadi PR sih. Tadi gue berpikir seandainya tadi Kairos Esports berhasil. Oke, tapi kita untuk resultnya, mungkin kita tampilkan dulu untuk resultnya. Yuk kita lihat dulu. Oke, di sini ya jadi geset nih. Waduh, dia udah buatnya COD langsung dan di sini dia udah ada Azure Sword juga. Dan tadi dia bawanya Dimensions, memang ini oke banget supaya mananya nggak habis kan. Dan dari Loyinya sendiri dia langsung buku. Menariknya adalah Rapid Boots yang dia bawa ya guys. Oke. Jadi kalau menurut aku sendiri sih mungkin karena tadi dia sempat laningnya ngelawan sama Kagura, akan lebih baik kalau dia bikinnya sih sepatu yang Magic Defense dan juga bisa mengurangi crowd control yang masuk ke dia ketimbang Rapid Boots gitu. Karena Rapid Boots itu kan kalian harus keluar fight baru dia mendapatkan tambahan movement speed. Tapi mungkin kalau pemikirannya out of combat soalnya ya, out of combat. Yes, out of combat. Tapi kalau mungkin pemikirannya untuk bisa rotasi dengan lebih cepat, oke boleh gitu. Tapi kan Luigi ada teleportation ya. Jadi kayaknya agak sayang aja gitu. Tapi nggak apa-apa anyway. Cuman yang pengen aku bahas lagi adalah dari Sunlight udah jadi concentrated energy, dia udah punya Node, dia bahkan bawa Calamity Reaper, pedihnya, dan ditambah lagi sepatunya Arcane Boots, Magic Penetration-nya auto double, karena ini sakit sih, 23 Magic Penetration itu berasa loh guys masuk, karena Magic Defense itu nggak bakalan kehitung kalau misalnya ada Magic Penetration di sana, kalkulasinya nggak masuk, langsung tembus. Langsung hilang ya? Yes, langsung tembus ke arahnya HP. Dan untuk Tigreal-nya sendiri di sini dia sebenarnya udah tebel banget sih. Shadow Mask udah jadi, dia bawa anti kuras juga, udah gitu sepatunya sepatu magic. Padahal dari musuhnya sendiri dari Cairo Esports dia itu ada 2 magic damage, tapi dia kayak oke, gue nggak begitu respect lah, yang penting gue bikinnya immortal dulu. Kenapa? Dia butuh ngebadanin buat buat red zombie supaya mereka bisa ibaratnya mau nge-invade jungle-nya enak, mau buka buat fight juga gampang gitu kan. Oke, itu dia sedikit statistik